Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa billah rahimahullah. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh. Masih di halaman 4 di Kitab Thaharah. Halaman 4 Kitab Thaharah, paragraf paling bawah ya. Kemarin sudah kita selesaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah bersuci, diantaranya adalah sarana yang digunakan untuk bersuci, yaitu pembahasan masalah air, hukum-hukum seputar air. Jadi hukum asal air adalah suci dan mensucikan, sekalipun dia berubah warna, rasa maupun baunya. Selama berubahnya dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya tetap suci. Namun walaupun berubah dengan perkara yang suci, namun merubah kemutlakannya, ya dia menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Demikian pula jika dia berubah dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya menjadi najis. Berubah salah satu sifat rasa, bau maupun warna dengan perkara yang najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu babul aniyati, bab tentang bejana-bejana. Tentang bejana-bejana yaitu wadah yang biasa digunakan untuk menempatkan air. Halaman 4 paling bawah. Halaman 4 paling bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa jami'ul awami mubahatun illa aniyatad dahabi wal fiddati wa ma fihi syai'un minhuma illal yasira minal fiddati lil ajadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatid dahabi wal fiddati wa la ta'kulu fiddahnya dikasih wa la ta'kulu fi sihafiha wala ta'kulu fi sihafiha. Halaman berikutnya. Wala ta'kulu fi sihafiha. Halaman berikutnya paling atas. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirati muttafaqun alaih. Berkata Malik, penulis, semoga Allah merahmati beliau,
wajami dan seluruh al-awani bejana-bejana, wadah-wadah mubahatun adalah boleh. Nah, jadi hukum asal tempat apapun yang biasa digunakan untuk tempat air, maka itu boleh dipergunakan. Illa kecuali aniyatat dhahabi, bejana dari emas. Yang emas itu yang garap. Aniyah itu jamak dari awani. Awani apa? Mufrad dari awani. Awani jamaknya, aniyah mufradnya. Aniyatun mufrad, awani jamak. Jana. Jadi emas. Jadi al-awani jamak taksir, aniyatun mufradnya. Kecuali bejana dari emas wal fiddah dan perak. Kecuali bejana dari emas dan perak. Wama dan apa-apa, maksudnya bejana-bejana yang fihi syai'un minhuma, di dalamnya terdapat sebagian dari keduanya. Maksudnya apa? Bahannya itu merupakan campuran yang ada emas dan perak. Ulangi ya, jadi seluruh bejana-bejana tempat-tempat air hukum asalnya adalah apa? Mubah, boleh. Kecuali apa? Bejana dari emas dan perak atau terbuat dari apa? Bahan-bahan yang dicampuri emas maupun perak. Jadi kalau yang depan tadi murni emas dan perak, kalau yang kedua ini apa? Bahan campuran, nah, ada emas dan peraknya. Maka tidak boleh digunakan untuk tempat wadah air atau perabotan, baik itu untuk makan minum maupun untuk berwudu. Illal yasira, kecuali sedikit sekali minal fiddah, dari perak, lil hajati, untuk sebuah keperluan. Maksudnya apa ini? Barangkali di sana ada apa? Ada bejana yang terbuat dari logam yang mungkin bocor atau retak, yang tidak bisa ditambal kecuali dengan perak. Kalau emas nggak boleh. Kalau perak dikecualikan. Selama itu sedikit sekali dan memang dibutuhkan. Dan dibutuhkan untuk apa misalnya? Untuk menambal kebocoran misalnya pada logam-logam yang menjadi bahan dasar dari bejana, maka diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar apa? Walaupun sedikit, hanya sekedar sebagai tambahan aksesoris ya, maka tidak boleh. Ya. Karena itu bukan termasuk hajat. Walaupun itu di luar. Iya, walaupun di luar, karena tidak termasuk hajat. Apa dasarnya? Liqauli sallallahu, dasarnya sabda Nabi, la tasrabu, janganlah kalian minum. La tasrabu, janganlah, la itu janganlah, tasrabu kalian minum. Fi pada aniyatil zahabi, bejana emas, wal fiddah dan perak. Janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi pada sihafiha, piringnya, maksudnya apa? Piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa'innaha,
maka inna sesungguhnya dia emas dan perak tadi lahum fid dunya untuk mereka siapa? Orang-orang kafir di dunia. Jadi kebiasaan ini meniru dan tasabuh kepada orang-orang kafir. Walakum dan untuk kalian fil akhirati nanti diperbolehkan di akhirat di surga. Jadi untuk masalah ini Rasulullah SAW melarang kita menggunakan perabot-perabot dari emas maupun perak karena itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan kita diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan mereka. Nah gantinya nanti di akhirat. Nah kalau kita nikah di dunia ya berarti nanti di akhirat enggak dapat. Bukan hanya enggak dapat, tapi diancam siksa karena apa? Melawan syariatnya melawan larangannya Maka itu yang khusus untuk gejalanya apa kayak sendok itu peralatan. semua Peralatan. Ya gelas, ya sendok, ya piring. Ya. Tadi lagu itu Orang kafir. Kalimat sebelumnya kelihatan tidak ada karena saya kok bisa kembali ke kafir. Nah ini kan hadisnya cuma potongan. Oh, Hadisnya kan panjang. Iya. Hadisnya panjang, tidak cuma ini. yang kedua Ustaz. Iya. Bedanya kata emas dan daging sama dirham itu. Kalau dirham sudah jadi mata uang. Oh, apa? Sudah dicetak jadi mata uang. Jadi duit yang berasal dari emas namanya dinar. Kalau perak namanya dirham. Untuk uang. Nah ini kenapa dibahas nih Wah? Karena kayaknya mustahil lah kita pakai kurang dunia. Tapi karena ini ilmu, barangkali nanti kalau antum jadi manajer, bingung ya kan, gitu ya setelah mati gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang gitu. Bingung karena kalau nggak punya ilmu, nggak punya iman, ya kan? Nggak ada iman terhadap hari akhir, ya surga yang di dunia itu sudah dipuas-puasi. Akhirnya apa? Beli perhiasan sampai 10 kilo dipakai. Ada loh orang yang kemana-mana pakai perhiasan aja, laki-laki loh. Gelang kalung dan macam-macam sampai 10 kilo. Ya. Rumah ini perabotnya ini Musa yang harus dilapisi dengan emas. Coba kalau itu digunakan untuk apa? Membantu fuqara wal masakin. Masya Allah. Luar biasa alangkah besar barokahnya. Ya, nanti akan Allah ganti dengan istana yang lebih indah dari yang dirasakan di dunia. Nanti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik di surga. Dan ini memungkinkan, buktinya banyak ada ya, banyak ada orang yang berperilaku seperti itu gitu ya. Ya ada. Makanya ada pembahasan ini karena mungkin ada yang melakukan dari kalangan manusia. Siapa mereka ya? Mereka yang ya surganya ya di dunia ini. Mereka tidak menginginkan surga di akhirat. Jadi duitnya banyak, bingung mau buat apa? Kalau cuma ditimbun terus khawatir nanti diblokir juga rekeningnya. Masa tinggal perkembangan juga ini. Khawatir nanti rekeningnya diblokir, nggak bisa dicairkan, bukan ya. Udah berikan emas-emasan aja, semuanya juga dari emas.
perabot rumahnya emas. Kan emas nanti bisa dijual, bukan? Nilainya bisa naik. Tapi kan harus ada manfaatnya, akhirnya boleh jenggot gitu. Semuanya terbuat dari emas. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Bagian dari perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, ringkas saja. Ini pembahasan tentang masalah bejana. Ya, bejana apapun boleh ya. Entah itu dari tanah, entah dari plastik, entah itu dari aluminium, tembaga, kuningan, perunggu, boleh. Ya nggak boleh emas kan. Kalau mungkin yang makro di masyarakat mungkin ya tembaga masih ada ya, tahu harganya mahal. Manci dari tembaga dulu kecilnya kita itu kan malah banyak ya sendok dari tembaga. Banyak kecilnya kita itu barang-barang dari tembaga banyak. Kirim dari tembaga saya pernah melihat kirim dari tembaga. Dari tembaga kuningan, ya, kemudian apa itu tempayan gandang untuk anak nasi itu dari tembaga masih beberapa tahun yang lalu masih banyak jumlahnya. Tapi sekarang kayaknya ada karena harganya mahal sekali. Lamaran itu jadi barang antik banget. Jangankan itu ya, nanti kabel lah jadi kalau itu dia Pak jual tembaga lah keras. Dan genceng Terkait dengan emas itu kan, setahu saya kalau untuk wanita kan berbejana. Ya. Nah, dengan bejana baik bejana atau wanita itu juga atau yang tadi itu hanya khusus laki-laki Ya. atau Kalau untuk perabotan ini semuanya. Tapi kalau untuk perhiasan diberikan keringanan bagi wanita. Wallahu a'lam. Cukup ya. Sekarang masuk bab yang baru. Bab yang baru. Babul istinja'i. Babul istinja'i. Wa adabu atau wa adabi ya, wa adabi qada'il hajati. Ulangi. Babul istinja'i wa adabi qada'il hajati. Bab tentang istinja. Apa istinja? Cebok. Cebok itu tahu ya cebok ya? Ya pokoknya membersihkan sisa-sisa BAK maupun BAB dari tempatnya, jadi istinja. Jadi membersihkan sisa-sisa kotoran yang melekat pada tempat keluarnya kotoran itu. Jelas ya, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, itu namanya istinja. Nah, cebok lah bahasa kita ada cebok itu aja. Dan adab-adab menunaikan hajat, membuang hajat. Qadha itu membuang hajat. Ya, Masya Allah ya. Jadi agama kita ini agama yang sangat tinggi sekali peradabannya. Ini jangankan perkara-perkara besar ngatur negara ya. Ini untuk sekedar buang hajat saja ini sedemikian rupa diatur supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang betul-betul bermartabat ya, dan tidak mengganggu orang lain. Ini. Karena namanya kotoran ini ya jelas kalau tidak dikelola dengan baik dalam artian ya sembarangan ya, maka akan menimbulkan masalah-masalah ya. Akan menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Maka dalam agama kita Masya Allah ini diatur dan diberi pahala bagi siapa saja yang mengamalkannya karena menjadi sunnah Rasulullah SAW.
tujuannya kita belajar adalah bagaimana kita mendapatkan keutamaan ini. Dan dalam sehari berapa kali kita itu menunaikan hajat-hajat kita, baik kecil maupun besar. Jadi kalau kita selalu melakukannya dengan tata cara yang diajarkan Nabi karena mengikuti syariat Nabi, insya Allah betapa banyak kebaikan yang kita peroleh. Sudah hajat kita tertunaikan, ya, hajat kita tertunaikan, pahala, masya Allah melimpah, ya, pahala melimpah. Ya. Jadi inilah adalah kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sebenarnya kan membuang hajat itu sebuah kebutuhan kita yang urgen itu. Tapi karena di situ ada perkara-perkara besar, kalau tidak diatur nanti akan menimbulkan mudarat yang besar, maka Allah mengaturnya sehingga menjadi sebuah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini saya menunjukkan ya, agama Islam agama yang sangat tinggi sekali peradaban. Dan ini hanya di agama kita, gitu? Yang seperti ini hanya di agama kita. Baik. Berikutnya, yustahabbu idza dakhala al-qala'a an yuqaddima rijlahu al-yusra wa yaqulu bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith wa idza kharaja minhu qaddama, dalnya ditasdid, qaddama rijlahul al-yumna rijlahul yumna wa qala ghufranaka alhamdulillahi alladzi adhaba anni al-adha wa afani ya. Yustahabbu disunahkan, dianjurkan, jika dakhala ya dahulu, dakhala masuk al-qola toilet itu aja. Qola an yuqaddima mendahulukan rijlahu kakinya al-yusra wa yusra kiri, kakinya yang kiri. Wa yaqul, dan membaca, jadi membacanya itu di luar
toilet ya, baru masuk gitu. Membaca bismillah. Apa arti bismillah? Namanya menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah. Apa arti Allahumma? Ya Allah, ini sesungguhnya aku. Jadi ini itu inna dan ana ya. Inna dan ana jadinya ini. Inna kan sungguh, ana saya, sesungguhnya aku, betul ini. Sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min dari al-khubuthi setan lelaki, setan laki-laki, wal khaba'ith setan perempuan. Ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Di makna al-khubuth wal khaba'ith ada beberapa keterangan dari para ulama. Namun yang masyhur al-khubuth maksudnya setan laki-laki, wal khaba'ith setan perempuan. Terus wa idza, apa tadi idza? Dan jika kharaja yakhruju, kharaja keluar. Kharaja ini isim apa ya, Pak? Isim atau isim apa? Bukan isim, tapi apa? Kharaja fi'il madhi, kharaja yakhruju. Nomornya khuruj. Ya, khuruj. Fi'il ahlinya la khuruj. Isim fa'ilnya kharijun. Terus, dan jika keluar minhu darinya nyawa, kolak itu dari kolak tadi. Apa kolak? Toilet. Qadama, apa qadama? Mendahulukan. Nah, itu mendahulukan apa? Rajul. Rijal itu apa? Kaki. Kalau rajul lelaki. Pakai sama-sama kinya lalu beda maknanya. Jadi kalau rajul itu lelaki, kalau rijal kaki. Mendahulukan kakinya yang kanan. Mendahulukan kakinya yang kanan. Waqala dan membacanya kalau sudah sampai di luar, ghufranaka, aku memohon ampunanmu wahai Allah. Ghufranaka, ampunanmu wahai Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, apa alladzi? Alladzi yang alladzi itu siapa namanya? Isim apa? Ditinjau dari apanya dulu, itu harusnya aku itu tanya dulu. Ya kan? Kalau ditinjau dari jenisnya, nautnya, maka isim mudzakkar. Ya lah. Ditinjau dari takyinnya, pasal keempat, ma'rifah. Ya kan? Dan alladzi kan isim. Kemudian ditinjau dari adatnya isim mufrad. Adatnya sama. Ya, jadi alladzi yang adhaba, menghilangkan, yang telah menghilangkan anni, apa anni? Dariku al-adha, kotoran. Wa afani, dan menyelamatkan diriku. Menyelamatkan diri. Ya. Walaupun di sini sebagian ulama berpendapat tambahan alhamdulillahilladzi adhabani al-adha wa afani adalah riwayat yang dhaif. Tapi beliau di sini menguatkannya. Semoga kalau mau mengamalkan yang itu pendapat beliau juga tidak mengapa. Alhamdulillahilladzi
adhabani al-adha wa'a gufronaka. Kalau tidak cukup gufronaka sudah. Ataupun riwayat yang sepakati kesolihannya adalah gufronaka. Gufronaka itu riwayat yang sepakati kesolihannya. Ataupun tambahan alhamdulillahilladzi adhabani al-adha wa'afani, sebagai ulama memberikan riwayat tambahan. Jadi kalau mencukupkan gufronaka ya bagus. Kalau mau ditambah ya silakan. Tetap doanya itu harus terdengar atau hanya di dalam hati saja atau gimana? Pola itu kan membaca ya. Langsung di Membaca itu kan amal lahiriah. Iya. Jadi Disangkan. tolong diperhatikan dalam agama kita itu ada amal batin, ada amal lahir. Jadi yang harus dilahirkan ya harus dikerjakan lahir. Batin ya batin, jangan malah kebalik-balik. Niat di hati malah diucapkan. Baca Fatihah di lisan malah di batin, itu balik-balik. Ya kan? Jadi ketika baca Allahu Akbar malah tapi baca niatnya sorry, malah dilafadzkan, ini kan kembali-balik. Niat itu amal, membaca itu amal lahir. Nah ya, jadi harus bergerak. Jadi harus sesuatu dilafadzkan. Namanya qola itu kan melafadzkan sesuatu. Jelas? Melafadzkan sesuatu. Melafadzkan sesuatu harus judulnya bergerak, walaupun mungkin ya ini saja, nggak usah gufronaka anak-anak kan gitu biar terdengar abunya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Aturan kita nggak usah ya kan. Gitu ya. Terkait dengan hadis ini bahwasanya doa itu dibaca sebelum masuk dan setelah keluar. Namun di kemarin saya pernah dengar kajian bahwasanya wudhu itu boleh di dalam kamar mandi. Ya. Sedangkan hukum asal wudhu kalau tidak dengan bismillah maka itu kemarin dari Ustaz Khalid kayak penjenengan nih, saya lupa ya. Dan harus bismillah. Belum membahas wudhu. Berarti Ustaz Belum membahas bismillah. kemarin sudah ada pencerahan di sini. Ya mungkin dari yang lain. Nah, terkait dengan itu, apakah wudhu di dalam kamar mandi ucapan bismillah walaupun dengan hati? Ya. Nah, Wallahu alam. Jadi beberapa ulama yang menguatkan pendapat bahwa bacaan bismillah adalah suatu kewajiban di dalam wudhu, maka mensyaratkan harus membaca bismillah. Makanya diusahakan wudhunya di luar kamar mandi. Tapi kalau terpaksa sekali dia harus di dalam kamar mandi, itu karena terpaksa, bukan sebuah ikhtiar ya. Tapi ikhtiar itu ya boleh di dalam, boleh di luar, bukan gitu. Jadi yang mengatakan pendapatnya itu wajib ya usahakan dulu di luar. Tapi kalau tidak mungkin di luar karena di luar nggak ada air dalam artian seperti itu pun sebenarnya kita bisa ngambil air keluar jika kita bisa mengucapkan. Tapi kalau nggak bisa, betul-betul nggak bisa ya, tetap membaca tetapi di dalam hati. Ya, gitu. Membaca di dalam hati. Karena apa? Ada udzur dia. Ada udzur untuk melafadzkan bismillah itu. Udzurnya apa? Ada larangan dalam kamar mandi. Paham ya? Tapi selama tidak ada udzur, membaca itu harus dilafadz. Paham ya? Ini ya Pak, berkaitan dengan masalah ini ya, masalah buang hajat. Maka pertama dimulai dari apa? Dimulai dari adab berdoa. Adab berdoa dulu menjelang masuk kamar mandi, yaitu membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal baru masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Karena apa?
kita akan masuk ke tempat yang kotor, ya, tempat yang kotor dan membuang keburukan. Karena ini menyelisih. Jadi kalau ke tempat yang kotor, maka mendahulukan yang kiri. Ya, tapi kalau ke tempat yang baik, mendahulukan yang kanan. Kemudian ketika keluar, mendahulukan kaki yang kanan dan sampai di luar membaca Ghufranaka dan seterusnya. Dan ini kenapa doanya Ghufranaka, memohon ampun, kok tidak langsung alhamdulillah ya Allah. Kok malah Ghufranaka ya? Ya para ulama jelaskan, ketika kita di kamar mandi itu kan terhalang-halangi dari berzikir, ya kan, terhalang-halangi dari menyebut-nyebut nama Allah. Nah, sehingga ketika kita keluar kamar mandi ya kita memohon, walaupun sebenarnya ya kalau di runut kan kita nggak bisa mengucapkan gitu karena memang ada larangannya loh, ya loh, karena memang dilarang. Seandainya nggak dilarang ya mungkin di kamar mandi kalau ada diteragem. Nah, jadi Allah Akbar kalau selawatan ini gitu kan. Ya. Jadi mandi itu harus selawatan. Sama kalau latihan adzan atau ngaji gitu ya. Tapi karena ada larangan ya tidak diucapkan. Tapi namun demikian Rasulullah mengajarkan ini adab. Nah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Bahwa kita memang membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan. Kalau kita buang hajatnya tidak di tempat yang ada bangunannya, misalnya pas di hutan atau di pantai, ya kan? Tidak ada bangunan lah. Nah, di mana ini? Tetap kita bisa menerapkan adabnya. Kita tetap bisa menerapkan adabnya. Para ulama menjelaskan, kapan kita membaca doa? Ya, ketika kita mau aksi. Jadi ketika membuka aurat, menjelang membuka aurat itu kita berdoa. Karena di antara hikmahnya doa itu apa? Dengan doa itu Allah menjaga kita dari pandangan bangsa jin. Jadi kalau kita ke kamar mandi tidak baca doa, itu ya jin ya cengenges gitu, seneng melihatin kita. Gitu. Tapi kalau kita baca doa, maka jin tertutup dari melihat kita, dari melihat aurat kita. Kok bisa? Bisa, itu kuasanya Allah. Ya kan? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan satu perlindungan dan penjagaan pada kita dengan apa? Membaca doa. Berarti doa itu passwordnya itu. Terus nanti santernya langsung kalau bentuknya berapa kita nggak tahu. Berarti penting sekali. Nah, jadi ketika kita membuang atau membuka aurat di tempat yang apa? Terbuka, maka disitulah kita apa? Dianjurkan untuk membaca doa ini. Termasuk membaca Ghufranakanya setelah selesai kita membaca Ghufranaka. Ya, ada pertanyaan? Di dalam kamar mandi dilarang berbicara. Katanya bukan kata. Kalau perbuatan itu boleh misalnya membawa HP ada urusan penting. Membalas dalam BC itu kan marahnya tidak boleh berkata. Ini perbuatan karena baru lah HP membalas pesan. Ya, jadi karena perkataan atau bicara yang tidak dibutuhkan itu ada larangannya, ada larangannya yang hadis Rasulullah yang melarangkan. Tapi kalau orang darurat boleh, ya kan? Misalnya apa? Kerannya mati atau lampunya mati, minta tolong untuk dihidupkan, itu benar darurat. Ya, atau lupa bawa handuk, ya kan?
Kan nggak mungkin dong ngambil sendiri keluar. Kan? Nggak tolong kan mengambilkan handuk kan? Itu darurat kan? Itu diperbolehkan. Adapun seperti tadi, misalnya WA-an, chattingan, gitu. Boleh. Karena mungkin bagi pebisnis kan waktu adalah uang. Bagaimanapun kondisinya bagaimana bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Misalnya tiap saat, jadi kamar mandi pun harus dimanfaatkan dengan walah. Ya, itu kan tidak termasuk berkata ya, tidak termasuk ucapan. Walaupun sebagian ulama mengatakan tulisan termasuk ucapan, tapi itu berbeda kondisinya. Ya, selama itu tidak ada larangan maka ya tidak termasuk larangan. Kalau untuk menjawab salam dalam kamar mandi, Tidak boleh dengan isyarat saja. Dengan isyarat. Dan gitu deh. Ya. Dengan isyarat saja. Karena kalau tidak dengan isyarat nanti malah khawatir ada apa-apa. Ya, apa pingsan atau apa gitu. Seperti itu kita mengisyaratkan bahwa kita ya masih baik-baik saja. Apakah ada posisi kita, maksudnya ada posisi apa Action. satu action itu, apakah ada turunan Jadi bawahnya pas satu itu pembahasannya bawahnya. Kalau sabar. ini bawahnya ini pas kayak tamu dulu. Belum. Kita mau lanjut atau belum? Mungkin agak sedikit hukum asal untuk menuju kamar mandi. Kenapa? Boleh tidak secara Ya itu tadi. Kalau dia meyakini bahwa membaca Bismillah itu suatu kewajiban dan harus diucapkan, ya maka terhalang. Dia nggak bisa mempraktekkan itu. Ya, tidak bisa mempraktekkan itu. Tetapi Rasulullah kan menunjukkan ya, prakteknya Rasulullah ketika mandi janabah. Ya, Rasulullah kan berwudu di kamar mandi juga. Ya, kemudian apa itu mandi, kemudian setelah mandi tidak wudu gitu. Dan itu digunakan untuk melakukan ibadah. Ya. Ya, dari situ kan para ulama menggabungkan ya. Jadi kalau memang bisa ya kan, bisa di luar kamar mandi, maka itu keluar dari khilaf. Gitu kan? Kalau bisa memungkinkan di luar kamar mandi kan malah tidak ada khilaf. Semuanya sepakat boleh kan? Aman kan? Kalau di luar kamar mandi kan aman. Nah yang di dalam kamar mandi itu yang ada masalah. Ya sehingga dijamakkan. Kalau yang darurat silakan, tapi baca bismillahnya di Kalau baca bismillahnya belum masuk itu gimana? Belum masuk bismillah tapi niat mau wudu gitu. Ya namanya niat itu kan muqtarin dengan amal. Kan itu ada jeda kan. Ya. Belum nanti kan apa itu ya kalau alam ya. Itu kalau misalnya bisa terpenuh ya itu mungkin ya jangan dipakai karena itu nanti terputus dengan kurban. Kadang kalau berpergian sama istri kan kadang sampai masjid nggak ada khusus tertentu. Jangan dengan kamar mandi saja. Ya itu tadi maka pendapat yang menggabungkan silakan tapi bismillahnya di dalam hati. Membaca bismillahnya di dalam hati dan di kamar mandi. Banyak masjid yang tidak menyiapkan untuk Ya. Itu banyak ya. Iya. Sebenarnya kan disiapkan cuman tempatnya terbuka. Iya, itu ada sama itu. Ya wanita, tapi yang wanita terbuka juga. Ya. Banyak. Lain bro. Yang sering. Apakah kamar mandi itu yang termasuk juga yang di dalam kamar mandi tidak ada WC-nya, Ustaz? Sehingga yang larangan untuk berdiri tadi. Ya, jadi kamar mandi itu kan biasanya kan tidak hanya untuk mandi ya, termasuk buang air kecil pun kan
Ini ada tempat buang hajat juga. Hajat kan bisa kecil, bisa. Ya. Misalnya enggak pakai buang BAB misalnya, Ya. tapi kan BAK juga bisa di sini. Dan biasanya orang mandi ya biasanya sambil pakai kecil biasanya gitu ya. Jarang yang tidak buang air kecil, jarang. Gitu ya. Sehingga itu masuk di dalam satu paket. Wallah. Cukup lanjut. Ya. Biasanya kan menuntut ilmu lah kayak. Enggak barangkali ada yang ada. Tadi kita membacakannya kalau dulu itu ada kalanya ada tasjid. Apakah ada kaidah-kaidah ketika itu ini tasjid? Ada Pak. Ngapal gitu ya. Oh, Titen. tidak. Jadi ini baca bidon pada tasjidnya. Itu titen. Titen. Ya apalah udah, pokoknya sering interaksi saja. Sering interaksi saja. Sehingga orang Arab itu walaupun tidak tahu tasrifan ya, bahasa Arabnya pinter-pinter. Iya, orang nggak tahu tasrif. Anak kecilnya Anak kecil. Nggak paham isim bikin huruf, tapi masya Allah pasti bahasa Arab. Minder bahasa Arab. dan apa itu dapat pahala tak? Ini nama amal dunia kan tidak ada toh. Bahasa itu kan mubah. Bahasa kan mubah. Ya, artinya kan bahasa itu mubah tergantung mau digunakan untuk apa ya kan? Ya. Bahasa Arab digunakan untuk yang jorok-jorok juga bisa, ngumpat juga ada. Bahasa Arab ngumpat bahasa Arab itu ada. Ya toh? Kalau Bahasa Arab umpatan dan bahasa Arab yang jorok-jorok itu banyak itu. Sama, namanya bahasa ya sama saja dengan kita. Iya kan? Cuman nanti kan kalau umpatan di kita seperti apa, di sana tidak apa. Cuman bahasanya pakai bahasa Arab. Jelas ya. tapi belum tentu bisa menerjemahkan apa meskipun pakai bahasa Arab orang Arab itu, tapi belum tentu menerjemahkan bahasa Arab yang ada di apa. Kalau menerjemahkan dalam artian ya tahu kosakata ya barangkali ada yang bisa, ada yang tidak. Karena namanya kosakata kan ya tergantung dipakai nggak sehari-hari kan gitu Pak. Gitu. Contoh kita orang Jawa ya, pas mantenan ini mendengarkan MC-nya yang Imam Yoworo Sagung kok kampung Kangsar kok maksudnya apa ya? Engkang sama sampai ingat dicolong yang ini kok sampun palsu. Nah itu maksudnya apa ya? Paham juga. Itu bahasa kita ya. Namanya bahasa itu tergantung kita sudah pernah. Nah, kan bahasa Quran kan bahasa yang tinggi. Gitu. Kalau bahasa percakapan sehari-hari kan ya beda. Di dalam bahasa Indonesia pun kan juga banyak ya mungkin kosakata yang kita tidak paham, apalagi harus dalam bahasa sastra. Ya kan? Kita banyak sekali mungkin ungkapan-ungkapan yang kita tidak tahu. sastra. Demikian namanya bahasa juga sama. Wallahu a'lam. Siap? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.